Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang e-commerce dan bisnis. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada pokok pembahasan. Yang pertama, e-commerce. Yang kedua, e-bisnis. Yang ketiga, dampak positif dan negatif. Yang keempat, perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu e-commerce. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan, pembelian, atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, atau perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. E-commerce adalah suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama, digital atau electronic cash, juga dikenal sebagai e-cash. Istilah ini ditunjukkan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua, digital money adalah terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang ketiga, ada disintermediation, adalah proses untuk memotong jalur perantara. Kira-kira pada saat perusahaan yang berbasiskan web membypass kanal retail tradisional dan menjual secara langsung ke pelanggan atau pembeli. Yang keempat, ada electronic checks. Pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Yang kelima, ada electronic wallet. Pola pembayaran seperti Cybercash Internet Wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk bentuk terenkripsi yang aman. Yang keenam, ada extranet, adalah sebuah kelanjutan dari intranet, perusahaan yang mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Yang ketujuh, ada micropayment, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game, maupun informasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah ruang lingkup e-commerce. Pertama, ada teknologi. Dari sisi ini, e-commerce dapat dipandang sebagai sebuah prosedur atau mekanisme perdagangan atau jual beli di internet di mana pembeli dan penjual dipertemukan di sebuah dunia maya yang terdiri dari sekian banyaknya komputer. Yang kedua, ada marketing dan new consumer processes. Economic e-commerce merupakan sebuah pemicu terbentuknya prinsip ekonomi baru yang lebih dikenal dengan ekonomi digital atau digital ekonomi. Di dalam konsep ekonomi ini, semua sumber daya yang didigitalisasikan menjadi tak terbatas jumlahnya atau bukan merupakan scarce of resource dan berpotensi menjadi public goods yang dapat dimiliki oleh siapa saja dengan bebas. Tiga, ada electronic linkage. Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama dengan efisien melalui pertukaran data elektronis. Demikian juga antara dua buah kelompok berbeda seperti misalnya antara kantor pemerintah dengan masyarakatnya, atau mungkin antara pelanggan dan perusahaan-perusahaan tertentu. Yang keempat, ada service infrastruktur, jasa dari instruksi keuangan untuk menawarkan cara pembayaran secara elektronik, jasa dari vendor aplikasi yang menawarkan cara melakukan transaksi secara aman atau secure, jasa dari ISP atau Internet Service Provider yang menawarkan cara mengakses internet dengan cepat dan murah, jasa perusahaan hosting yang menawarkan perangkat penyimpan data maupun situs perusahaan yang bersangkutan, dan lain-lain. Yang kelima, ada legal, privasi, dan public policy. Secara tidak langsung terlihat bahwa interaksi perdagangan elektronis yang telah mengikis batas-batas ruang dan waktu mau tidak mau mendatangkan tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencoba. Hambatan e-commerce. Yang pertama, ada penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini.
Yang selanjutnya adalah kemampuan e-commerce. Yang pertama ada otomatisasi, proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Yang kedua ada integrasi, proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang ketiga ada publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Yang ketiga ada publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Yang keempat, interaksi, pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Yang kelima ada transaksi, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Yang selanjutnya ada faktor kunci sukses dalam e-commerce. Yang pertama menyediakan harga kompetitif. Yang kedua menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Yang ketiga ada menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang keempat ada menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang kelima ada memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Selanjutnya ada contoh-contoh aplikasi e-commerce. Yang pertama, email dan messaging. Yang kedua, content management system. Yang ketiga ada dokumen, spreadsheet, database. Yang keempat ada accounting dan sistem keuangan. Yang kelima ada informasi pengiriman dan pemesanan. Yang keenam ada pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Yang ketujuh ada sistem pembayaran domestik dan internasional. Yang kedelapan news group. Yang kesembilan online shopping. Yang ke-10 ada conferencing. Yang ke-11 ada online banking. Sejarah e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis, semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Yang pertama ada manfaat e-business. Pasar global, internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi atau berbelanja online. Ini benar-benar sebuah cara yang mudah untuk menjangkau pasar global. Yang kedua ada mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Anda bisa mengelolanya dari ruang tidur Anda, dari ruang tamu, terserah di mana saja. Yang ketiga ada fleksibel, tidak ada yang peduli jika Anda begadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Juga tak ada yang peduli jika Anda ingin libur bekerja selama 1 minggu untuk berlibur. Anda bisa lakukan itu. Selanjutnya ada ukuran keberhasilan e-business. Seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapatkan pada saat konsep e-business diimplementasikan, dan seberapa tinggi potensi pengurangan cost atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapatkan pada saat konsep e-business diterapkan. Secara ringkas, kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan sistem dalam mengurangi biaya. Yang kedua, kemampuan sistem dalam memindahkan biaya. Yang ketiga, kemampuan sistem menghindarkan biaya. Yang keempat, kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan. Yang kelima, ada kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi e-business. Memiliki arsitektur aplikasi e-business yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Bagaimana konsep sebuah arsitektur e-business yang baik? Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan atau berbasis struktur organisasi yang dianut. Konsep arsitektur sekuensial semacam ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu pada aspek kecepatan dan reliabilitas. Proses transformasi pada modul interface jelas membutuhkan waktu tersendiri, sehingga semakin banyak dibutuhkan modul interface pada sebuah rangkaian proses akan semakin memperlambat kinerja aplikasi atau throughput. Masalah reliabilitas timbul karena sebuah data atau informasi harus melalui begitu banyak titik aplikasi atau termasuk model interface yang bekerja berdasarkan mekanisme IPO atau input process output. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning, sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain,
CRM, marketing. Yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management, sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Yang ketiga ada AI, Enterprise Application Integration, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data atau berbasis message. SCM, Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatisasi. Selanjutnya ada arsitektur e-business. Yang pertama the Cross-Functional Business Unit. Yang kedua ada the Strategic Business Unit. Yang ketiga ada Integrated Enterprise. Yang keempat ada the Extended Enterprise. Menentukan desain e-business dengan aplikasi yang terintegrasi. Perusahaan adalah mengharapkan e-business menuju peningkatan penghasilan, membuat menjadi kompetitif ke arah yang berbeda, dan didukung bisnis praktis dan inovatif. Arsitektur e-business adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur e-business, membagi pada fungsi proses persilangan dan terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Faktor-faktor penyebab kegagalan e-business. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, ada penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, ada tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, ada buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang selanjutnya, dapat positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif e-commerce dan e-business. Pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, ada menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang kedua, dampak negatif e-commerce dan e-business. Pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Selanjutnya, ada perbedaan e-commerce dan e-business. Electronic business atau e-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode e-business memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel. Dalam prakteknya, e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik. Sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. E-business melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis. Pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan dan bekerja sama dengan mitra usaha. Standar teknis khusus untuk e-business adalah memfasilitasi adanya pertukaran data antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Sekian penjelasan saya mengenai e-commerce dan bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapannya yang terlalu cepat. Terima kasih.